Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Umahatil Hafizah, NPM 211700120120046. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas komunikasi kesehatan dengan judul Monitoring Pelaksanaan Komunikasi dalam Program Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arifman, SKM MKes. Pada materi yang pertama, pengertian monitoring pelaksanaan komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Monitoring atau pemantauan merupakan upaya supervisi dan review kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh pengelola program untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan yang direncanakan. Contoh monitoring sendiri dalam program kesehatan dapat dilihat dengan cara memonitor setiap perkembangan yang terjadi pada seseorang yang sedang menjalani program kesehatan. Kegiatan monitoring berfokus pada pengawasan, serta mendapatkan informasi yang bersifat regular berdasarkan indikator tertentu. Monitoring yang baik bisa berguna untuk memastikan program yang dijalankan ini tetap berada pada jalurnya. Serta kegiatan ini juga bisa menjadi sarana untuk pengelola program kesehatan untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dan dialami oleh yang menjalankan program. Sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diselesaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Materi yang kedua, tujuan monitoring pelaksanaan komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksanaan program. Secara lebih terperinci, monitoring bertujuan untuk, yang pertama, mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang kedua, memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program. Yang ketiga, mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan. Yang kelima, mendapatkan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan. Yang keenam, memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program. Yang ketujuh, memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai. Materi yang ketiga, tahapan monitoring pelaksanaan komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Yang pertama, tahap perencanaan. Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor, serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu, serta pasti dulu batasannya dan definisinya. Variabel adalah karakteristik dari seseorang, suatu peristiwa, atau objek yang bisa dinyatakan dengan data numerik yang berbeda-beda. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program atau kegiatan atau proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar atau variabel yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan monitoring tersebut. Yang ketiga, tahap pelaporan. Menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya, temuan-temuan ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan. Materi yang keempat, alasan pentingnya monitoring pelaksanaan komunikasi dalam program kesehatan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dalam program kesehatan sangat penting sekali dalam menjadikan sesuatu yang sederhana, akurat serta objektif sehingga bisa mendapatkan data yang akurat dan bisa dijadikan acuan. Monitoring dan evaluasi pada program kesehatan itu penting sekali, mengacu pada action-oriented, sehingga hal ini jelas sangat penting untuk dilakukan untuk mendukung sebuah program kesehatan yang berhasil.
sebagai contoh dalam program penurunan berat badan. Contohnya bisa berupa dengan menanyakan berat badan day to day atau week to week, memastikan pola hidup dan gaya hidup yang dilakukan sudah benar-benar tepat dan tidak melenceng, serta memastikan apakah itu benar-benar dilakukan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.